Oke, saya akan memulai dengan sebuah cerita, saudara-saudara, karena saya percaya bahwa setiap orang itu perlu berdoa. Siapa yang sudah berdoa hari ini bisa lambaikan tangan? Ya kalau hari Minggu gak usah ditanya ya, rata-rata datang ke gereja minimal Anda tadi sudah berdoa ataupun didoakan. Selain berdoa pribadi, ya orang juga senang kalau didoakan oleh temannya, apalagi didoakan sama Pak Pendeta, kan gitu ya. Suatu ketika saudara-saudara ada seorang yang namanya Ujang, datanglah dia kepada Pak Pendeta minta didoakan. Dia ngomong begini, Pak Pendeta tolong doakan Ujang. Ya, mau didoakan apa kamu Ujang? Kata Pak Pendeta. Dia ngomong, gini Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya menjadi orang yang kaya. Hanya dengan kipas-kipas uang saja maka uang akan mendatangi saya. Wah, kira-kira ada yang kepingin didoakan seperti itu Bapak Ibu Saudara mumpung ada saya? Akhirnya Pak Pendeta ini mendoakan si Ujang. Oke Jang, saya doakan kamu ya. Aku berdoa dan tiba-tiba Pak Pendetanya nih ngomong, saya mendapatkan pesan Tuhan bagi kamu. Jang, jadilah kamu tukang sate. Si Ujang kan gak terima. Pak Pendeta, apa-apaan ini kok saya didoakan jadi tukang sate? Ya kan kamu tadi sendiri yang minta. Kamu cukup kipas-kipas saja, maka uang akan mendatangimu. Jadilah tukang sate, karena dia begitu kipas-kipas, satenya matang, maka orang akan bayar kamu ya. Kadang-kadang kita permohonan doanya tuh gak spesifik, kita gak tahu apa yang mau kita doakan. Kebanyakan kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kalau kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kita ya. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sedikit kita akan lihat cuplikannya di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal. Harusnya saya dan Anda tahu namanya doa apa? Ya, doa apa? Iya, bukan doa bapakmu ya, doa bapak kami, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 baca bersama-sama, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seberapa banyak dari antara Anda semenjak Anda menjadi anak Tuhan, menjadi seorang Kristen atau Anda pernah bersekolah di sekolah Kristen, Anda mengucapkan doa ini? Bisa lambaikan tangannya. Yang pernah dalam hidup Anda mendoakan doa Bapa kami, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Wah ya puji Tuhan, rata-rata semuanya pernah doa Bapa kami. Dan hari ini saya juga ingin menyampaikan tema firman Tuhan yaitu datanglah kerajaanmu. Kita seringkali mengucapkan doa Bapa kami dan selalu kita menyisipkan datanglah kerajaanmu. Seperti tadi kita sudah ucapkan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tetapi apakah kita memahami artinya? Waktu Anda mengucapkan doa datanglah kerajaanmu, yang Anda bayangkan apa? Yang Anda pikirkan apa? Atau jangan-jangan saya nggak tahu ya, beberapa waktu belakangan ini sudah nggak pernah doa Bapa kami lagi. Yang didoakan ya doanya si Ujang ini. Tuhan aku pengen kipas-kipas uang datang Tuhan ya kan. Datanglah uang dan berkat-berkat. Kan selalu gitu yang kita doakan. Bukan datanglah kerajaanmu lagi saudara-saudara. Nah tetapi hari ini kita mau belajar. Datanglah kerajaanmu. Kalau Tuhan Yesus yang mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, berarti doanya penting atau enggak? Ya, kalau doanya penting, didoakan tiap hari enggak? Nah, lo kena kan, tahu gitu gak jawab, Pastor. Ya, berarti doanya penting. Karena itu setiap kali Anda berdoa setiap hari, saudara-saudara, berdoalah, datanglah kerajaanmu. Kalau bisa, lengkap juga doa Bapa kami didoakan semua dari awal sampai akhirnya. Nah, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini adalah istilah yang sama. Ya, para penulis Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kadang-kadang menuliskan di dalam setiap tulisan mereka, kadang kerajaan Allah, kadang juga kerajaan sorga.
Ini juga mengacu pada hal yang sama. Kerajaan Allah ya kerajaan sorga. Nah, tetapi kita perlu tahu maknanya itu apa. Dan apa perlunya saya dan Anda sebagai orang Kristen ngerti tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini bukanlah sebuah kerajaan fisik. Ya, karena tidak akan pernah ada istana atau gedungnya berdiri di atas bumi ini, saudara-saudara. Tidak akan pernah Anda lihat ada temboknya, kemudian ada prajurit penjaga istananya gitu, gak ada. Tetapi istilah kerajaan ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh murid-muridnya Tuhan Yesus dan juga para pengikutnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus mengajar di Timur Tengah 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ngomong soal kerajaan, datanglah kerajaanmu. Bahkan sebelum Yesus menjelang terangkat ke sorga, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ada murid-muridnya juga sampai bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kapan kau akan memulihkan kerajaan ini bagimu? Karena yang mereka harapkan itu kerajaan Israel itu pulih, saudara-saudara. Ya, kalau Anda perhatikan di dalam perjanjian lama, semenjak raja pertama itu namanya adalah Raja Saul. Kemudian raja kedua namanya adalah Raja Daud, dan yang ketiga adalah Raja Salomo, dan seterusnya. Dinasti kerajaan Israel itu sangat terkenal. Tetapi di zaman Tuhan Yesus lahir, sudah tidak ada lagi zaman kerajaannya Israel. Karena Israel sudah dijajah oleh pemerintahan Romawi. Karena itu di dalam situasi penjajahan, Israel itu sangat menginginkan kemerdekaan. Merdeka itu artinya kerajaan mereka kembali bangkit. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami membangkitkan sebuah harapan bagi murid-murid Yesus yang memang orang Israel dan bagi para pengikutnya Tuhan Yesus yang memang semuanya orang Israel, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa datanglah kerajaanmu. Mereka tuh semua semangat, yes kerajaan Israel ini bakal pulih kelihatannya. Kerajaan Israel akan bangkit lagi, kita tidak akan dijajah lagi. Sama seperti bangsa Indonesia kan kita kepengen merdeka nih. Ceritanya 78 tahun yang lalu dari zaman para pejuang kita menginginkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berharap-harap negara kita bebas dari penjajahan. Itulah juga yang dicita-citakan oleh Israel. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Wah, mereka giat berdoa. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ternyata bukanlah kemerdekaan Israel dari penjajahan Roma. Bukan. Tetapi kemerdekaan Israel dan seluruh dunia dari ikatan dosa. Itu yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang datang di atas muka bumi ini ternyata bukanlah kerajaan Israel dari keturunannya Raja Daud, Salomo dan sebagainya. Tetapi kerajaan ini bersifat rohani. Kerajaan yang tidak kelihatan. Dan pemerintahannya itu dipegang langsung oleh Allah Bapa di sorga. Kerajaan yang kekal, yang tidak bisa binasa. Memang tidak akan pernah ada alamatnya di bumi, tidak ada gedungnya, tidak ada temboknya. Gereja ini hanyalah mewakili wadahnya, kumpulan dari umat kerajaan Allah. Suatu saat nanti saya dan Anda akan berkumpul kok di dalam kerajaan Allah yang kekal di sorga. Tapi saudara-saudara yang percaya katakan amin. Ya. Nah, tetapi kerajaan Allah yang ada di dunia ini seperti apa? Memang kita tidak bisa lihat secara fisik. Kerajaan Allah yang ada di dunia pada saat ini artinya adalah Allah datang ke dunia untuk menyatakan kuasa, kemuliaan dan hak-haknya untuk melawan kekuasaan iblis dan dosa yang mengikat manusia. Kalau boleh ditanya, apakah kerajaan Allah itu sudah datang di dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara? Halo? Apakah kerajaan Allah sudah datang? Semenjak Yesus itu datang ke dunia ini, kerajaan Allah itu sudah mulai datang dan terus datang dan intensitasnya semakin menyebar, meluas ke seluruh penjuru dunia. Ya, perhatikan di sini supaya kita mempelajari bagaimana sih datangnya kerajaan Allah ke dunia ini. Kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Karena kerajaan Allah itu sudah mulai datang semenjak Yesus lahir ke dunia ini dan sudah dicetuskan juga, diteriak-teriakin sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan dia berkata demikian. Matius pasal 3 ayat yang kedua,
Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis ngomong begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang harus dilakukan? Bertobatlah. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus menyerukan di Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, bukti kalau kerajaan sorga itu sudah dekat, kerajaan sorga itu juga sudah datang, itu adanya pertobatan. Karena itu mari kita belajar yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri datangnya kerajaan sorga itu? Yang pertama, terjadinya pertobatan. Setiap kali kalau Anda melihat, baik itu kehidupan Anda secara pribadi, saya juga, dan setiap orang di sekeliling kita tuh bertobat, itu artinya tandanya kerajaan sorga sudah datang. Amin. Karena itu memang Yesus menyerukan pertobatan semenjak dia datang ke dunia ini. Yohanes Pembaptis menyerukan, Yesus juga mengajarkan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apakah kerajaan sorga itu sudah dekat, sudah datang dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda sudah bertobat, berarti kerajaan sorga itu sudah datang pada Anda. Tapi kalau Anda itu masih tomat, tahu tomat? Tobat lalu kumat. Ya, dipertanyakanlah, kerajaan sorga itu beneran sudah datang dalam diri Anda atau belum? Ya gak tahu. Anda belum mengalami kerajaan sorga mungkin. Tetapi kalau Anda hidupnya sudah mengalami pertobatan, Anda mengalami kerajaan sorga. Ketika seseorang bertobat, maksudnya bertobat itu kayak apa sih? Nah ini kan, setiap orang mungkin sudah mulai berhenti berbuat dosa. Udahlah, saya mau meninggalkan semua hal-hal buruk, kebiasaan buruk saya. Kalau dulu mungkin males, sekarang rajin. Ini gak usah ngomong orang Kristen, mas, semua juga bisa. Banyak mungkin motivator-motivator di luar gereja ini yang bisa ngomong, saudara-saudara, ayo bangun hidupmu, ayo bertobat dari kebiasaan lama. Kalau dulunya males, bangunnya suka kesiangan, bangkong. Mulai hari ini kalau Anda kepingin menikmati hidup yang penuh potensi, bangun lebih pagi, rajin bekerja. Kan namanya juga tobat kan. Dari kebiasaan lama yang gak perlu, yang gak penting, kita berubah dengan kebiasaan yang baru. Bagi istilah dunia itu bertobat. Tetapi bertobatnya kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini artinya ketika kita mulai sadar akan dosa-dosa kita, kemudian kita mengakui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain Tuhan Yesus, sehingga kita mulai minta ampun atas semua dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, membuka hati kita, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita memberikan diri dibaptis. Nah, itu baru namanya langkah pertobatan. Kerajaan sorga sudah mulai dekat datang di dalam diri Anda, kemudian hidup Anda berubah. Itu yang namanya bertobat. Dan jangan sampai tomat, tobat lalu kumat. Tetapi belajar Anda konsisten dengan pertobatan Anda. Konsisten Anda sudah minta ampun sama Tuhan sehingga tidak mau mengulangi lagi. Kalau dulunya pernah berbuat dosa, lalu Anda berkomitmen dan berjuang. Sekalipun waktu kita berjuang, kadang-kadang sulit ya. Jaga mulut, ya, jaga hati, ya, susah. Jaga kelakuan, jaga kebiasaan, sulit. Tetapi waktu kita punya komitmen dan kita berjuang, aku harus berubah. Aku harus bertobat. Kalau biasanya mungkin kata-kata kita tuh tajam, ya, kayak silet, ya. Apakah perkataan Anda, lidah Anda tajam seperti silet, saudara-saudara? Ya, enggak kok pastor, enggak gitu. Ya mungkin tajam seperti siletnya mungkin enggak melukai badannya orang, enggak. Badannya orang enggak sakit, ya. Rambutnya orang juga enggak sampai tergores putus gitu, enggak. Tetapi sakitnya itu di sini, sakit hati. Hatinya tersayat-sayat. Nah itu berarti lidahmu tajam, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertobat dari hal seperti itu. Kita harus belajar untuk jaga lidah, jaga bibir, jaga mulut, jaga perkataan kita. Supaya tidak menyakiti hati orang lain. Itu namanya hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan juga mengajarkan kan, Tuhan Yesus pernah ngomong di dalam Matius pasal 12 ayat 34. Apa yang meluap dari hati, keluarlah dari mulut kita. Jadi kalau dalam mulut kita, perkataan kita itu tajam dan menyakiti orang lain,
Ya, berarti itulah hatimu masih belum benar, masih belum beres. Misal nih, ada yang di sini pernah merasa iri hati dengan orang lain? Ada? Puji Tuhan gak ada yang ngaku. Enggak. ya. Misalkan ini, Anda terhadap teman Anda, ya biasanya kaum wanita gitu kan ya, Anda melihat, kok dia kok belakangan ini kok lebih diberkati ya kayaknya ya. Tetapi kan selalu kan kita bandingannya tuh dengan diri sendiri. Enggak kok, aku lebih baik dari dia. Tetapi kan Anda gak tahan, Anda lihat dia lebih diperhatikan sama orang lain ya. Dia kok juga kelihatannya lebih ramah, lebih banyak temennya. Lalu Anda deket-deket sama dia lalu berkata, kamu belakangan ini kayak gitu, aku lebih baik ya dari kamu. Dasar, kamu badannya kayak gentong. Waduh. Ya. Tajam apa enggak saudara-saudara? Tajam hal seperti itu. Rasanya sakitnya tuh di sini. Ya. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik daripada orang itu. Kita mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap orang itu. Itu yang namanya menyakiti hati. Mungkin kita gak bisa jaga lidah kita. Mungkin kita belajar untuk ketika kita bertobat, berusaha untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Kalau dulunya mungkin, siapa waktu belum menikah suka gonta-ganti pacar? Ada. Ya kan banyak sekali yang gak ngaku, puji Tuhan. Loh, pastor nanti kalau ketahuan di sini gawat, bahaya gitu kan? Ya. Tapi setelah berkeluarga bagaimana? Ya, saya berharap Anda bisa menghentikan kebiasaan Anda dulu gonta-ganti pacar. Gak bakal gonta-ganti pacar, pastor. Apalagi sudah menikah. Iya, tetapi ternyata selingkuh. Mungkin dulu sebelum bertobat Anda selingkuh sini, selingkuh sana. Punya pacar gelap. Semenjak bertobat, ambil keputusan yang tegas. Putus hubungan dengan siapapun itu, mungkin itu pria atau wanita lain, selain dari pasanganmu sendiri, putuskan hubungan. Kita harus tegas dengan hal itu. Jangan sampai Anda berkata, tapi ini kan sudah biasa ya, hidup di zaman modern. Ya suamiku atau istriku gak tahulah. Ya, yang penting kan ketika selingkuhan sama dia, ya kadang ada orang yang menggunakannya demi keuntungan pribadi. Lumayan, dapat ceperan. Ya. Ngapain saudara-saudara? Hal itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Kerajaan sorga jauh dari kita kalau begitu. Kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu juga di dalam hidupku. Ya berubahlah hidup kita. Ya. Dan seberapa banyak kita mungkin juga punya masalah keuangan. Mungkin kalau belum bertobat, pinjem uang sini, pinjem uang situ dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang, yang minjem uang itu lebih galak daripada yang minjemin. Ya. Begitu waktunya jatuh tempo, yang pinjem duit ini malah marah, gak tahu apa, aku masih belum ada uang, belum ada penghasilan, gitu. Kamu nagih-nagih utang dan sebagainya. Loh, ini sudah ditolong, dulu waktu minjem uang melas-melas dan sebagainya. Tetapi semenjak kita sekarang jadi anak Tuhan bagaimana? Jangan gunakan ayat firman Tuhan dan berkata, dosaku sudah lunas dibayar di kayu salib, utangku juga. Jangan. Lunasi utangmu. Apalagi sebisa mungkin jadi anak Tuhan, jangan bikin malu. Jangan ngutang sini, ngutang sana. Nodong sini, nodong sana. Dengan alasan, masa anak-anak kerajaan sorga gak punya kasih. Pinjem dong duitnya. Ya jangan pakai alasan gitu ya, gak tepat juga. Ya. Mengatasnamakan kerajaan sorga demi nebelin kantong sendiri. Ya, nanti awas ketemu sama si Ujang. Ya, apalagi dulu ya kalau belum bertobat punya kebiasaan emosi, marah-marah, ya kan? Suka banting ini, banting itu dan sebagainya, ya. Ada yang di sini waktu dulu belum bertobat, belum jadi keluarga Kristen gitu, mungkin yang sudah menikah nih, suami atau istri kalau lagi bentrok, marahan, konflik, banting piring, banting gelas, ada? Ya, makanya sampai diganti sama piring plastik, gelas plastik gitu ya. Itu tanda-tandanya mungkin di rumah tangga itu pernah terjadi pertengkaran. Beling semua, wah pecah kabeh ya apa. Ya kali ini supaya berantemnya aman. Ya pakai ya piring plastik, gelas plastik, aman saudara-saudara. Ya, langsung, ya ide bagus Pastor Robert ya. Ya. Belajar, kita kendalikan diri. Ya, menjadi keluarga Kristen, suami dan istri yang sudah di dalam Tuhan sekalipun, kalau kita ngundang kerajaan sorga di dalam rumah tangga kita, bukan berarti gak terjadi konflik sama sekali. Jangan Anda memandang bahwa
kayaknya orang Kristen tuh baik-baik semua ya. Suami istri Kristen kayaknya gak pernah bertengkar, gak pernah berantem, gak pernah konflik gitu ya. Baik-baik semua gitu ya. Ya enggak. Ya bahkan kalau perlu ya, buka kartu sedikit saya dan istri. Ya, mumpung waktu ibadah ini saya juga datang bersama dengan istri saya. Kami juga bisa terjadi beda pendapat kok di dalam rumah tangga kami. Ya kami jujur aja, kami fair. Ya memang dalam pelayanan kami dipanggil sebagai Bapak Pendeta, Ibu Pendeta gitu ya. Ada konseling keluarga, konseling pernikahan datang sama kita yang baik-baik ya. Kalau ngadepi konflik ya lepaskan pengampunan ya. Itu teorinya seperti itu. Tapi di rumah kadang-kadang kita mau melepaskan pengampunan, kadang delay beberapa hari. Lah iya dong, kan harus dicerna dulu, harus berdoa mohon ampun ya Tuhan. Sebisa mungkin Tuhan gerakkanlah istriku supaya dia minta maaf dulu sama Koko Robert. Ya. Jadi suami ya juga punya ego, bapak ibu saudara sekalian. Iya, mungkin istri saya juga berdoa yang sama. Oh Tuhan, gerakkanlah hati dari suamiku ya Tuhan. Masa dia gak sensitif, gak peka. Wanita harusnya diperlakukan seperti ini ya Tuhan. Bicaralah sama dia. Ya kan? Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan sebagai wasitnya suami istri. Kasihan Tuhan. Sing salah suami istri nih kok ya. Tuhan kok yang disuruh jadi wasitnya gitu kan. Nah saudara-saudara, ayo kita belajar supaya datanglah kerajaanmu di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan suami dan istri. Ya konflik demi konflik kami selesaikan. Kami bicara satu sama lain, kami melepaskan pengampunan. Ya sekalipun delay sedikit gitu ya. Tetapi yang penting kan kita tahu bahwa ya ada Tuhan di antara kami. Dan ini kesaksian kami berdua bahwa karena ada Tuhan yang kami libatkan dalam rumah tangga kami. Ya andai kata kami konflik, kami ya tanda kutip berantem, kami beda pendapat, gak sampai berlarut-larut, gak sampai itu dibawa sampai mengganjal di hati. Kemudian ya apakah Anda selama mengenal saya dan istri pernah dengar nggak saya komplain tentang istri saya di belakangnya istri saya? Ya gak pernah, wong saya jarang datang sini ya kan. Bukan. Ya pasti gak pernah lah ya. Pak Edi pernah dengar saya gitu? Enggak ya Pak ya? Aduh puji Tuhan bener. Ya nanti kita ngopi. Apakah istri saya pernah ngomongin saya yang jelek-jelek di belakang saya? Ya gak berani dia. Sampai kemana tadi? Oke, kembali. Ya, kerajaan Allah datang ke dunia ini. Ciri lainnya apa? Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Matius 12 ayat 28 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ciri-ciri datangnya kerajaan Allah itu adalah ketika kuasa gelap itu diusir. Ya, yang pertama adalah ketika ada pertobatan, disitulah kerajaan Allah datang. Ketika setan diusir, kuasa gelap diusir, disitulah kerajaan Allah juga datang, saudara-saudara. Ya, apalagi di dalam rumah tangga kita. Kebanyakan Anda ngusir setan atau ngundang setan. Ya, kan kadang-kadang bisa terjadi kan ketika bentrok, baik itu suami atau istri, antara orang tua dengan anak. Mungkin secara tidak sengaja lidah kita berkata, dasar kamu setan. Gitu kan? Ya, itu namanya manggil. Ya, manggil setan ke rumah. Apalagi ya entah itu suaminya, istrinya atau anaknya dipanggil, dasar kamu. Nah, itu ya jangan diucapkan ya. Ketika kita memanggil dia dengan nama setan gitu ya. Kita sebetulnya ngundang setan, bukan ngusir setan, saudara-saudara. Hati-hati ya. Suatu ketika saya juga waktu itu zaman saya masih mahasiswa, saya tuh baru kurang lebih lah sekitar setahunan saya bertobat, saudara-saudara. Ya, dalam pelayanan mahasiswa kadang-kadang ada beberapa pelayanan kelepasan, ngusir setan. Ya, saya juga baru belajar ngusir setan lah pada waktu itu. Ini kejadian sekitar 20-an tahun yang lalu lah. Pertama kali, ya kami suka datang ke dalam kelompok sel, CG, ya karena itu betapa pentingnya connect group. Di dalam connect group kita doa, nyembah Tuhan sama-sama, saling menguatkan, dan kadang-kadang bisa kejadian di dalam lingkaran connect group kita, ada orang yang kesurupan, ada orang yang terikat dengan setan, dengan kuasa gelap. Kita doakan sama-sama, ketika terjadi kelepasan, disitulah kerajaan Allah datang. Nah, suatu ketika salah satu anggota CG saya, itu datang ke rumah, seorang diri. Seorang cowok, tingginya itu lebih tinggi dari saya, ya tinggi saya ini adalah
pokoknya di dahi saya ini adalah dagunya dia, ya, oke. Jadi Anda bisa bayangkan dia lebih tinggi dari saya karena dahi saya aja sudah nyentuh dagunya, gitulah, ya. Memang anak ini punya masalah di keluarganya. Dia juga seringkali dimarahi oleh mamanya. Dia stres, kemudian dia gak punya kerjaan, dia juga bingung bagaimana tentang adik-adiknya nakal-nakal semua dan sebagainya. Puji Tuhan dia mengalami apa ya, mulai terkesan dengan kehidupan orang Kristen. Ya, kemudian dia datang ke CG Pemuda pada waktu itu, dan suatu ketika sore hari gak janjian ini kan, saya baru pulang kantor waktu itu, karena saya sebagai mahasiswa saya juga sambil nyambi kerja. Ya, selain saya kuliah, kemudian saya kerja, pulanglah saya sampai di rumah. Waktu itu saya tinggal bersama dengan paman saya, ya, berdua. Nah, waktu itu saya datang duluan di rumah, paman saya belum pulang kerja. Kemudian teman saya datang duluan, gak janjian, apalagi zaman dulu belum zaman WhatsApp, internet yang lebih kenceng, sekarang tinggal janjian tiba-tiba ketemu kan gitu kan. Pokoknya dia tiba-tiba ketemu, kok kamu datang ke rumah sini? Iya, Bet, tolong doakan saya. Oh iya kok, ayo silakan masuk ke rumah, kita berdoa. Dia curhat-curhat sebentar, dia doa, kurang uang lah, kurang kasih sayang dari orang tua, dia stres ngadepin adik-adiknya nakal dan sebagainya. Ya wis, yuk kita doa sama-sama ya. Waktu saya doakan dia, tiba-tiba dia gemeter sendiri. Wah, gemeter nih, saya pikir kenapa ini, kurang makan, masuk angin atau ya apa ya. Ya wis lah, diem dulu lah. Lama-lama dia mulai buka mata, saya pun untung saya juga buka mata. Dia buka mata, waktu buka mata saudara kan biasanya kita kelihatan ada bola hitamnya kan. Tiba-tiba matanya putih semua. Saya pikir, mata ini hilang kemana gitu kan. Ternyata dia mulai manifestasi, kesurupan rupanya waktu saya doakan. Kok begini kok gitu kan. Saya kaget. Tiba-tiba ternyata mulai keluar ada suara yang lain. Kok dia bisa berubah gitu suaranya. Waktu itu kan Rodo gak ngerti saudara. Dia tiba-tiba kayak orang menggigil apa segala macam. Lalu dia, aku kuasai anak ini. Dia bisa ngomong kayak begitu. Lalu dia mau cekek saya. Sudah gak usah doa-doa lagi. Lalu tangannya itu menuju ke leher saya. Saya kan lagi pegangin dia. Saya juga bingung. Kenapa ini orang gitu kan. Lalu dia pakai gerakan seolah-olah mau cekek saya begini. Tetapi saya tidak merasa kecekek. Saya juga bingung. Kok, lepasin. Tapi dia gak bisa sampai neken gitu, gak bisa. Dia cuman kayak pegang begini lah. Saya pikir ini main-main atau serius. Lalu kemudian saya dengar sepeda motor di depan bunyi. Nah, paman saya datang. Lagi lo ya, kena lo, ntar saya ditolongin paman saya, diikat lo gitu ya. Ternyata paman saya cuma buka pintu, begitu saya lihat lagi doa, dalam nama Yesus setan keluar segala macam. Paman saya lihat, oh ngusir setan. Ditutup sama dia, nunggu di luar. Ya Tuhan, ini anak lebih gede dari saya, kalau saya diapa-apain gimana, saya pikirkan. Waduh, saya kan gak mungkin teriak tolong gitu. Bikin malu pikirnya ya. Karena waktu itu yang sudah lahir baru saya aja, paman saya waktu itu belum gitu kan. Jadi saya doakan dalam nama Yesus, setan keluar apa segala macam. Dia mau cekek saya cuma punya positive thinking. Ya paling kalau suara saya sudah gak muncul lagi, paling paman saya baru masuk kan gitu kan. Ya udah saya ngusir setan, saya tengking dalam nama Yesus. Aku usir kamu, aku ikat segala hal, entah itu kepahitan, kekecewaan dan sebagainya. Semua setan keluar gitu kan. Itu setengah jam saya layani. Padahal dia tangannya sudah posisi kayak mau nyekek gini tapi gak bisa-bisa. Sampai dia mungkin capek-capek sendiri, teler gitu ya. Lalu tiba-tiba dia mulai lemes, lalu mulai bola mata putihnya hilang, lalu muncul lagi bola mata yang hitam. Nah saya pikir, ini baru sadar. Bangun. Kenapa? Oh ya, kenapa ya saya di sini? Loh, kok kenapa di sini? Ya kamu tadi minta didoa, ingat nggak? Iya, kayaknya ingat. Tapi habis itu kok saya rasanya nggak sadar apa-apa. Oh, saya baru tahu. Dia mengalami kelepasan. Hari itu kerajaan sorga datang. Ya, kerajaan sorga datang ketika seseorang mengalami pertobatan. Ketika kita mengusir kuasa gelap. Karena itu setiap kali kalau misalkan Anda kebelet pipis, ke toilet dan sebagainya ada tempat gelap, jangan takut saudara. Ya, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Kita harus berani, saudara-saudara. Ya, setiap kali mungkin Anda mengalami sesuatu, entah itu di tempat kerja Anda, dimanapun, kita harus menjadi orang yang tidak takut dengan kuasa gelap manapun. Ya, yang ketiga, di dalam Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Yesus atau Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Ya, kalau kerajaan sorga datang, maka kita bisa mengerti firman Tuhan, kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kerajaan sorga datang, maka kita harus bersaksi. 2 ciri kerajaan sorga datang tadi adalah ketika pertobatan terjadi dan kuasa gelap itu diusir. Sehingga hidup kita juga diubahkan. Kalau kita sudah mengalami pertobatan, kuasa gelap juga sudah dikeluarkan dari hidup kita, maka kita perlu cerita, kita perlu bersaksi kepada orang lain. Supaya kerajaan sorga tuh gak mandek, cuma ngendap di dalam diri kita aja. Tetapi kita bersaksi, cerita apa yang dulu Anda alami. Dulu mungkin Anda terikat dengan utang piutang, hari ini Anda sudah dipulihkan, bersaksilah. Karena hidup Anda juga mulai berubah. Dulu mungkin Anda terikat, entah itu dengan sakit penyakit, terikat dengan kuasa kegelapan, terikat mungkin dengan perdukunan, terikat dengan jimat-jimat. Tetapi kuasa gelap, kuasa setan-setan sudah dilepaskan. Bersaksilah bagaimana Anda mengalami kelepasan seperti itu. Karena kata bersaksi itu ibarat seperti rumah contoh ya. Pernah tahu rumah contoh? Misalkan Anda mau pindah ke kompleks perumahan tertentu, biasanya sama marketingnya ditawarin. Oh silakan, mungkin kalau Anda lihat tipe rumah ukuran ini dan sebagainya. Nah ini ada rumah contohnya. Bersaksi itu seperti kita menunjukkan ini loh rumah contohnya. Seperti inilah ada ruang tamunya, ini ruang keluarganya, seperti ini kurang lebih layout tata ruangan dari rumah yang bakal kamu beli, misalkan seperti itu. Nah, demikian juga waktu kita bersaksi, kita menunjukkan kepada orang lain, gak cuma ngomong tok, ya. Kita memang bersaksi pakai omongan, tetapi kehidupan kita, perilaku kita lebih banyak berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman Anda. Kenapa kok mungkin kebanyakan orang kalau kita ajak ke gereja ini, mereka langsung mau atau nolak? Ya saya nggak tahu ya, kan Anda yang ngajak gitu kan. Kalau mereka mungkin kebanyakan nolak kita, oh maaf, aku hari Minggu belum tentu bisa ikut kamu ke gereja. Kenapa? Mungkin kata-kata Anda masih nggak sopan itu tadi. Mungkin kata-kata Anda masih seperti selet terhadap tetangga Anda. Mungkin kelakuan Anda belum balikin uangnya orang itu mau ngajak ke gereja. Halah kamu ini hari Minggu aja sok suci ke gereja. Uangnya balikin dulu bro, sis gitu kan. Kita harus menjadi rumah percontohan yang baik. Menjadi saksi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan di mana saja kita bersaksi ini banyak tempat, banyak ruang di masyarakat di sekitar kita ini saudara-saudara. Karena itu di dalam masyarakat kita bisa bersaksi di dalam 7 pilar masyarakat. Ya, masyarakat ini terdiri dari 7 pilar. Ya, yang pertama adalah pilar agama. Ya, disitulah kita bisa bersaksi. Pendidikan, keluarga, bisnis, pemerintah, seni atau hiburan, dan yang ketujuh adalah media. Disitulah kita bisa bersaksi karena sebagai bagian dari masyarakat, kita bisa bersaksi mungkin ke salah satunya, atau salah duanya, salah tiganya, atau kesemuanya kita bisa bersaksi di antara pilar-pilar masyarakat. Contoh, ya, bagian yang pertama kita bisa bersaksi di dalam pilar agama. Gereja ini juga adalah salah satu pilar agama di masyarakat. Tetapi gak ngomong gereja aja. Bagaimana Anda bisa menjalin pergaulan, menjalin hubungan dengan sesama umat beragama. Loh ini penting loh Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita juga jangan sampai dinilai atau dicap menjadi gereja atau agama yang eksklusif. Oh gereja ini atau orang Kristen ini gak mau bergaul dengan agama lain. Nah ini kita meruntuhkan pilar masyarakat sendiri. Justru misalkan Anda bisa bersahabat, Anda bisa berkawan dengan orang-orang yang di luar agama kita, di luar keyakinan dan kepercayaan kita di gereja ini, itu baik. Bersama-sama kita membangun pilar masyarakat. Tanpa kita mengkristenisasi mereka, tetapi kita bersaksi, menunjukkan jadi rumah contoh ini loh. Gaya hidupnya orang Kristen ini begini. Terhadap sesama itu juga perhatian. Ya. Betapa mirisnya coba. Ternyata misalkan
ketika terjadi suatu kejadian darurat, bencana misalkan, yang banyak kasih bantuan sosial, pertolongan, itu kebanyakan orang Kristen atau dari orang non-Kristen? Coba renungkan sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Harusnya kalau gereja ini mau bersaksi, ya gereja juga harus maju, ambil bagian. Gak usah banyak mulut, gak usah banyak teori, gak usah banyak narasi, tulisan, gak usah terlalu banyak postingan media sosial. Nyoh, langsung turun aja, langsung bantuin, langsung kita menjadi dampak bagi masyarakat, bagi orang yang membutuhkan. Ya, itu pilar agama. Ya, kita bisa menjalin hubungan dengan sesama tokoh-tokoh agama yang non-Kristen sekalipun. Wah, itu baik sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, pilar pendidikan. Di dalam pilar pendidikan, ya puji Tuhan, kalau Anda bisa memasukkan anak-anak Anda juga dididik secara Kristiani, masuk ke dalam sekolah Kristen misalkan. Loh, dari mana pastor dampaknya? Tahu nggak? Salah satu tujuan didirikannya sekolah Kristen, apakah yang bersekolah di dalam sekolah Kristen itu semuanya anak-anaknya langsung otomatis Kristen semua? Ya sebagian besar iya, tetapi ternyata banyak juga yang non-Kristen masuk bersekolah ke sekolah Kristen, karena inilah adalah salah satu misinya. Ketika mungkin dari kecil anak-anak itu di masa sekolah, di sekolah Kristen, mereka diajari berdoa, doa Bapa Kami kayak tadi gitu ya, diajari nyanyi lagu rohani, mereka menerima nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di sela-sela mata pelajaran mereka. Nanti begitu mereka lulus dari sekolah, mereka masih punya memori, mereka masih punya kenangan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gak heran kan, di generasi kita sekarang, kok kita lebih condong mau datang ke gereja, lebih cocok dengan iman Kristen. Kemungkinan besar mungkin orang tua Anda, kakek nenek Anda mungkin bukan orang Kristen kan, tetapi mereka menyekolahkan saya, menyekolahkan Anda di sekolah Kristen. Kita dari kecil sudah dengar lagu pujian, kita dengar firman Tuhan, ada pelajaran agama yang wajib diikuti. Begitu kita sudah dewasa, kita memutuskan, begitu dengarkan firman Tuhan, iya ya, aku kayak lebih damai ikut ke gereja. Itu salah satu pilar masyarakat, dunia pendidikan. Kita menjadi saksi, menjadi rumah contoh supaya masyarakat juga terdampai. Di dalam kehidupan keluarga, karena itu jagai keluarga Anda benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Keluarga Anda adalah rumah percontohan yang juga dilihat sama keluarga-keluarga lainnya. Jangan sampai keluarga Kristen dikit-dikit ngancem cerai. Keluarga Kristen terdengar berita, ternyata suka selingkuh. Gimana kita bisa mendampai masyarakat? Mungkin zaman sekarang masyarakat kita tuh begitu teredukasi dengan media sosial ya. Artis, keluarganya artis, cerai. Keluarganya artis, nikah lagi, selingkuh dan sebagainya. Itu gak memberikan contoh apa-apa. Tetapi kalau kita menjadi keluarga Kristen yang benar, sekalipun terjadi konflik, sekalipun terjadi badai, prahara dalam rumah tangga, drama Korea berlanjut, oh enggak ya. Ya, di dalam rumah tangga kita udahlah, kita jangan sampai terlalu drakor-drakoran gitulah ya. Kita di dalam kasih Tuhan saja ya. Keluarga kita bisa menjadi dampak bagi pilar masyarakat. Lalu berikutnya di dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan maksudnya, bagaimana pastor supaya dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya bisa mendatangkan kerajaan sorga dengan cara bersaksi. Banyak hal, mulailah dengan misalkan, saya nggak tahu mungkin posisi apa yang Anda punya di dalam pekerjaan Anda. Kalau di pekerjaan Anda atau di kantor Anda sudah ada persekutuan doanya, ya puji Tuhan, terlibatlah di sana. Jangan cuma pas datang setor muka aja, bila perlu layani. Ikutlah terlibat pelayanan persekutuan doa di dalam kantor Anda. Ambil bagian. Jangan hanya sekedar, ya ada persekutuan doa, ini wayani aku keluar makan-makan. Nggak jadi berkat kan Bapak Ibu Saudara. Apabila mungkin di kantor tempat kerja Anda belum ada persekutuan doanya, belum ada pemuritannya, ya Anda coba berinisiatif mengadakan, ajak teman-teman saudara seiman. Aduh bingung pastor mau khotbahin apa? Ya ajaklah pastornya ya. Mumpung nggak ada pastor Lukas, undanglah pastor Lukasnya gitu kan. Ya supaya ngisi di sana ya nggak masalah kan saudara-saudara. Ya apalagi misalkan di dalam dunia pemerintahan. Mungkin saya nggak bisa berdampak langsung terhadap dunia pemerintahan, tetapi saya mengenal seorang jemaat yang dia itu punya akses masuk di dalam persekutuan doanya Polrestabes Surabaya. Ya, gak perlu saya langsung yang bertemu dengan jajaran kepolisian, saya gak perlu ketemu dengan Kapolresnya, gak perlu saya.
Saya senang dengan adanya jemaat yang dia punya inisiatif, dia nangkep visi bahwa gereja ini harus menggarami pilar-pilar masyarakat. Dia punya koneksi dengan Polrestabes, dia kenal dengan Kapolresnya, dia kenal dengan jajaran kepolisiannya, dia tinggal atur jadwal. Oke, jadwalnya gereja Mawar Sharon ya, sebulan sekali datang ngisi di persekutuan doa di Polrestabes di sana. Dan saya juga ikut menggarami. Saya mengaturkan juga jadwal dari hamba-hamba Tuhan supaya yuk kita menggarami mereka dan kita juga berdoa. Gak cuman saya sendiri yang datang, saya datang bersama dengan beberapa teman-teman juga. Kita datang di sana bukannya sekedar khotbah satu arah kayak begini, tetapi selesai saya menyampaikan renungan, kita bentuk kelompok-kelompok kecil, kayak kelompok-kelompok CG kita gitu ya. Lalu kita saling berbagi, saling mendoakan. Di situ kami memuridkan para polisi, staf kepolisian dan keluarganya secara tidak langsung. Karena kita ingin bersaksi di salah satu pilar masyarakat ini, di pemerintahan, di kepolisian. Mungkin memang gak lewat saya langsung, tetapi ada jemaat yang mengambil peranan ini. Selain itu, ternyata salah satu di antara jemaat kita, Mawar Sharon sendiri, ada yang ketua yayasan. Ya. Saya mungkin ini bukan orang tipe yang bisa langsung terjun ke tempat-tempat kumuh, lalu memandikan orang-orang yang dalam lingkungan kumuh itu dibersihin, disikat gitu ya, sambil nahan bau lalu kita siramin mereka. Mungkin saya bukan tipe seperti itu. Mungkin kalau Anda lihat saya, kayak gak cocok deh kalau Pak Robert mungkin sampai babat alas, sampai turun belusuan ke situ, menyelamatkan orang-orang miskin di bawah kolong jembatan, dimandiin, dikasih makan. Bukannya saya gak mau. Tetapi ada panggilan khusus memang orang-orang yang terlibat di sana dan saya memuridkan dia ternyata. Gabung di salah satu CG kita, ya saya yang memuridkan, saya mementori, dan dia menjadi kepanjangan tangan, bukan saya, kepanjangan tangan gereja Mawar Sharon untuk dia menjadi saksi di lingkungan kumuh. Dia seorang ketua yayasan, juga melayani sebagai usher di kampus Cempaka, dan dia rutin mencari orang-orang di kolong jembatan, orang miskin dari lingkungan kumuh, dikasih edukasi, pendidikan sama dia, yang baunya yang kumuh dan kumel dan sebagainya, disikatin, dimandiin sama dia, dikasih makan, diajari kerja dan sebagainya, dientaskan dari kemiskinan. Siapa bilang gereja kita gak berdampak? Belum kelihatan aja. Dan belum saya ambil lagi cerita-cerita dari yang lain. Ada kok ternyata dampaknya, dan bagaimana dengan Anda? Datanglah kerajaanmu, kita doakan, datang kerajaanmu, tapi kita gak pernah gerak. Kita hidupnya tidak menghidupi pertobatan kita. Kita gak pernah mengusir setan, kita gak pernah mau bersaksi. Gimana mau berdampak? Ayo, Anda sudah bertobat, Anda sudah mengalami kelepasan, kuasa gelap setan sudah diusir dari hidup Anda. Anda pernah mengusir setan juga, bersaksilah minimal di salah satu pilar masyarakat ini. Dan terakhir mungkin, di dalam dunia seni, dunia hiburan, gimana caranya supaya berdampak? Bersyukur juga ada salah satu anak next gen kita yang beberapa bulan yang lalu mengikuti kompetisi Koko dan Cici Jatim ya. Salah satunya adalah member next gen kita ya, kita juga turut bangga. Dia membawa nama harum baik gereja kita dan juga Jawa Timur. Dia memberikan performanya, dia tampil sebagai Cici Jawa Timur. Wah, ini yang muncul dari potensi bibit unggul yang ada di gereja kita. Seorang anak Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia bisa bersaksi. Lalu yang kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana kita menjadi saksi di dalam pilar yang ketujuh ini, yaitu pilar media. Media apa saja? Zaman sekarang gampang ya ngomong media ya. Media sosial, minimal Anda punya Facebook lah, Anda mungkin pernah buka Instagram lah, ya TikTok lah, YouTube lah, dan sebagainya. Semua orang sekarang udah bisa ngomong, ya. Semua orang bisa review, semua orang bisa kesaksian. Jangan cuma yang diliatin, di Reels, di Instagram, atau di mana, di TikTok, yang enak makan di mana ya. Saya begitu ngeliatin orang-orang ini siapa ya, ini bukan artis, ini juga bukan influencer, siapapun bisa ngomong, makan di sini enak, ya, makan di sini murah, meriah, enak, mantap, gitu kan. Hidden gem, ya kan? Ya, kenapa Anda juga tidak mulai? Ya mungkin itu mereka promo-promo soal makanan. Kenapa kita tidak lakukan itu? Kita promosi kesaksian hidup. Hidup seseorang diubahkan, ya kan? Lalu karena setiap hari Minggu ada gereja yang hidden gem di area Marvel City. Nah ini loh cara aksesnya masuknya. Ya ternyata sampailah di tempat ini. Contoh, ya kan? Ya promosikanlah gereja Anda, saudara-saudara. Kita bisa pakai semuanya itu. Jadilah saksi.
di pilar masyarakat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Datanglah kerajaanmu, kehendakmu jadilah.